Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Rizkia Yuwana dengan NIM G00240007 dari SGD A3. Di sini saya akan memaparkan laporan praktikum anatomi. Pertama ada laporan anatomi OGM. Di sini ada soal, jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Yang pertama, ada vaskularisasi. Nah, arteri di penis ini tuh sangat bertanggung jawab penuh terhadap fungsional penis, yaitu saat kopulasi. Nah, saat kopulasi terjadi, itu perlu mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Nah, ereksi itu terjadi karena pembuluh darah di dalam penis itu tuh mengalami vasodilatasi, sehingga penis akan terisi cairan, sehingga penis dapat tegang. Nah, arteri penis itu merupakan cabang dari arteri pudenda interna yang arteri pudenda interna ini tuh merupakan cabang dari arteri iliaka interna. Nah, arteri pudenda interna itu memiliki 3 cabang. Yang pertama, dia akan berjalan ke punggung penis, itu menjadi arteri dorsalis penis. Selanjutnya, ada yang berjalan di bawah penis, itu menjadi arteri bulbi penis. Dan juga ada yang masuk ke penis, itu akan namanya jadi arteri profunda penis. Selanjutnya, ini tuh ada arteri profunda penis, itu nanti di dalam korpus cavernosum penis, itu tuh akan bercabang lagi menjadi arteri helicinae. Nah, arteri helicinae ini nantinya yang akan terisi cairan-cairan tersebut saat penis mengalami ereksi. Pertama ada mekanisme ereksi. Nah, ereksi penis itu merupakan kejadian vaskuler yang dihasilkan oleh serabut-serabut parasimpatis yang dibawa dalam navis planiki pelviki dari rami anteriores S2 sampai S4 yang memasuki plexus hypogastricus inferior yang akhirnya akan melewati spatium perineum profundum dan membrana perineum untuk mempersarafi jaringan erektil di penis. Nah, stimulasi nervis tersebut menyebabkan arteria tertentu mengalami relaksasi, sehingga memungkinkan darah untuk mengisi jaringan tersebut dan menyebabkan penis menjadi ereksi. Uh, yang pertama tuh ada mekanisme terjadinya ereksi. Yang pertama, reseptor aferen, yaitu nervus dorsalis penis yang sensibilitas itu tuh akan membawa rangsangannya tuh ke sentrum. Nah, rangsangan ini nantinya tuh akan diolah di jara supraspinal dan juga jari supraspinal. Nah, jari supraspinal ini tuh di area preoptik media dan nucleus paraventricularis di hipotalamus dan juga hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual ereksi. Nah, selanjutnya impuls dari SSP atau hipotalamus dan hipokampus ini tuh akan dibawa oleh efektor serabut parasimpatis segmen sakralis 2 sampai 4 yang nantinya memasuki plexus hypogastricus inferior, akhirnya berjalan ke spasium perineum profundum dan membrana perineum untuk mempersarafi jaringan erektil. Nah, selanjutnya tuh ada serabut eferen oleh nervi erigentes yang merupakan serabut parasimpatis sehingga tuh memberikan efek. Nah, efek yang terjadi di penis saat ereksi itu berupa ada relaksasi dari otot polos corpus spongiosum penis, corpus cavernosum penis di sini. Jadi karena adanya relaksasi dari otot tersebut terjadi dilatasi arteriola helicinae karena cairannya tuh pada masuk ke arterinya. Sehingga tunika albugenianya ini tuh akan menjepit vena-venanya. Nah, karena vena-venanya terjepit, darah tidak bisa keluar. Nah, aliran darah yang tidak bisa keluar ini itu yang membuat nanti penis menjadi tegang. Karena tekanan internalnya ini meningkat dan tetap dipertahankan demikian sehingga dapat terjadi ereksi. Nah, dengan demikian tuh
panjang penis dan diameter penis itu tuh bisa bertambah. Selanjutnya, ejakulasi. Ejakulasi merupakan mekanisme yang terdiri dari dua proses, yaitu emisi dan juga ejakulasi. Nah, emisi itu transmisi cairan dari semen ke dalam uretra. Sedangkan ejakulasi adalah keluarnya cairan semen dari ostium uretrae externum. Reseptor kulit di reseptor kayak kulit, terus glans penis atau ductus deferens yang penuh itu tuh akan dibawa oleh reseptor aferen oleh nervus pudendus sentrum yang akan membawa rangsangannya ke serabut simpatis segmen lumbalis 1 sampai 3 efektor. Nah, saat proses emisi, dinding-dinding ductus deferens itu berkontraksi. Otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbo retalis itu juga berkontraksi. Sphincter vesica urinaria itu juga berkontraksi juga. Nah, proses ejakulasi menyebabkan kontraksi dari arteri Harrisinae juga, sehingga dia tuh dapat mengalirkan darah ke vena. Dan ditambah lagi dengan kontraksi musculus bulbus spongiosum dan juga musculus ischiocavernosus yang memberikan dorongan mekanis sehingga mengeluarkan semen dari uretra. Oke, selanjutnya laporan kedua terkait anatomi OGF. Di sini pertanyaannya, jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminina externa. OGF eksternal itu pertama bagiannya ada mons pubis. Mons pubis di bagian sini itu merupakan area kulit menonjol menutupi simpisis sosis pubis. Nah, pada wanita yang sudah puber itu biasanya tuh lebih menonjol dan akan ditutupi oleh pubes atau rambut pubis. Selanjutnya ada labium mayora atau labium majus pudendi. Nah, ini tuh labium mayora merupakan pelipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah caudo-dorsal dari mons pubis. Terdapat lapisan lemak dan sudah ditutupi rambut ketika sudah puber. Labium major itu akan homolog dengan skrotum pria. Eh, Selanjutnya, labium majus ini tuh ke arah anterior dan posterior itu akan menjadi labia mayora dextra et sinistra itu saling bertemu. Nah, pertemuannya itu tuh akan membentuk commissura labiorum anterior et posterior. Selanjutnya, labium minus atau labia minora. Labia minora ini tuh merupakan pelipatan yang tidak mengandung lemak dan juga kulitnya tidak berambut. Nah, terletaknya tuh di antara kedua labia mayor, tapi labia minor ini tuh yang membatasi eh, bagian internalnya dari OUE dan juga ostium vagina. Nah, pada wanita yang sudah puber itu tuh di akhiran posterior dari labia minora, dextra et sinistra itu akan berhubungan. Nah, membentuk frenulum labiorum pudendi atau faucet. Ke arah anterior, itu setiap labia minora tuh terbagi menjadi lapisan atas dan juga lapisan bawah. Lapisan atas itu berjalan di atas klitoris membentuk pelipatan yang saling bertemu membentuk tutup dari glans klitoridis yang disebut preputium klitoridis. Nah, lapisan bawahnya itu berjalan di bawah klitoris dan saling bertemu. Dia membentuk frenulum klitoridis. Selanjutnya ada glans klitoris atau klitoris merupakan organa erektil yang homolog dengan glans penis pada pria. Selanjutnya ada vestibulum. Nah, vestibulum itu merupakan ruang yang dikelilingi labium minus eh, yang menjadi muara dari ostium urethrae externum, ostium vagina, dan juga ductus dari glandula vestibularis major. Ostiumnya di sini.
Selanjutnya ada glandula vestibularis mayor atau glandula Bartholin. Nah, glandula ini tuh homolog dengan glandula bulboretralis pada pria. Nah, setiap glandula itu mempunyai ductus di sebelah lateral pada cekungan di antara dua labia minor. Di sini. Satunya ada himen. Himen itu merupakan selaput mukosa kayak pembuluh darah atau nama lainnya tuh selaput darah. Nah, apabila himen ini ruptur karena koitus, itu terjadi penonjolan kecil-kecil di pinggir vagina. Nah, itu dinamakan caruncula hymenalis. Nah, himen imperforata itu merupakan himen yang tidak memiliki lubang sehingga darah menstruasi itu tidak bisa keluar. Selanjutnya vaskularisasi. Nah, vaskularisasi dari OGF interna ini itu akan dibawa oleh arteri pudenda interna yang bercabang menjadi arteri perinealis, bulbovestibuli, dorsalis clitoridis, dan juga femorales profunda. Venanya itu nanti akan melalui vena pudenda externa yang akan bermuara ke vena spena magna, lalu vena dorsalis clitoridis profunda yang akan bermuara ke vena pudenda interna, vena dorsalis clitoridis superficialis yang akan bermuara ke vena spena mana juga. Lalu inervasi dari vagina atau OGF eksternal ini tuh nanti dibawa oleh nervus cavernosi clitoridis spaniki pelvici untuk ereksinya dan nervus pudendus untuk somatosensoriknya. Selanjutnya, ke laporan ketiga itu ada anatomi dari uropoetika, yaitu tentang organ REN. Di sini pertanyaannya tuh suruh jelaskan anatomi REN beserta vaskularisasi dan inervasinya. Nah, jadi dari letak REN sendiri, itu tuh dari organnya sendiri tuh REN tuh bentuknya tuh seperti biji kacang. Nah, dia tuh letaknya di retroperitoneal di regio abdominalis posterior. Nah, REN ini itu terletak di jaringan ikat ekstraperitoneal tepat di lateral kolumna vertebralis. Pada posisi supinasi, REN terletak kira-kira setinggi vertebrata thoracica 12 dan juga inferiornya tuh di vertebra lumbal 3. Nah, dengan REN dextra tuh biasanya tuh enggak biasanya, REN dextra tuh lebih rendah setengah vertebra dibandingkan posisi REN sinistra karena dia terdesak oleh hepar. Nah, meskipun yang destra dan sinistra serupa dalam ukuran dan bentuk, dan sinistra itu lebih panjang, lebih lamping dibandingkan dan dextra, dengan lebih dekat dengan garis tengah tubuh. Selanjutnya, ada hubungan dengan struktur lain. Nah, di fasius anterior dari ren dextra itu berhubungan dengan beberapa struktur. Nah, di antaranya itu tuh ada yang di lapisan peritoneum maupun berkontak langsung. Nah, ada yang pertama ada suatu bagian kecil polus superior tertutup glandula suprarenalis dextra. Selanjutnya bergeser ke inferior, itu ada bagian besar dari sisa bagian atas berhadapan dengan hepar yang terpisah oleh lapisan peritoneum. Selanjutnya, di medialnya itu ada pars descendens duodeni terletak retroperitoneal dengan berkontak dengan rem di sini. Selanjutnya, polus inferior REN di sisi lateralnya langsung berhubungan dengan flexura coli dextra dan di sisi medialnya tertutup oleh suatu segmen intestinum tenue intraperitoneal. Nah, di anterior dari REN sinistra itu ada beberapa yang hubungannya retro peritoneal terpisah oleh lapisan peritoneal juga, tapi ada yang langsung juga. Yang pertama ada yang tadi kayak tadi juga itu sebagian kecil dari polus superior di sisi medial tertutup oleh glandula suprarenalis sinistra. Terus di bagian polus superior tertutup oleh gaster intraperitoneal dan juga lien. Selanjutnya di sisi lateralnya tuh separuh bagian ren tertutup oleh flexura coli sinistra dan permulaan colon descendens. Dan di sisi medialnya tertutup oleh pankreas yang
eh di medialnya tuh di medialnya tuh tertutup oleh jejunum. Nah, jejunum itu terletak intraperitoneal. Nah, ini tuh di pankreas ini tuh berhubungan langsung di rennya karena dia terletak retroperitoneal. Nah, selanjutnya di bagian posteriornya, ren dextra dan sinistra itu berhubungan dengan struktur-struktur serupa. Nah, di superiornya tuh terdapat diafragma. Ini dia terdapat diafragma di bagian yang warna hijau. Dan di inferiornya itu dari arah medial ke lateral itu dia tuh terdapat muskulus. Yang warna ungu ini dia dilekati oleh muskulus psoas major, yang warna biru dia berhubungan dengan muskulus quadratus lumborum, dan juga yang warna merah dia berhubungan dengan muskulus transversus abdominis. Nah, polus superior dari ren dextra berada di anterior costa 12, sedangkan sinistra ini berada di anterior costa 12, sedangkan sinistra tuh berada eh, di anterior costa 11 dan 12. Sulcus pereura, lebih tepatnya Resensus costodiaphragmaticus, dengan demikian terbentang di posterior ren. Yang juga melewati sisi posterior ren adalah fasa dan nervus subcostalis, nervus ilioinguinalis, dan juga nervus iliohypogasticus. Selanjutnya adalah lapisan pembungkus dan fixator ren. Jadi lapisan pembungkus ren itu dari profunda atau dari paling dalam keluar itu ada kapsula fibrosa, lalu ada perirenal fat atau corpus adiposum perirenal, lalu ada fascia renalis, ini nih, biru-biru. Terus ada corpus adiposum pararenal. Nah, fiksatornya itu tuh untuk menyokong dan memfiksasi ren agar tetap di tempatnya. Itu ada fascia renalis, arteri vena renalis, dan juga corpus adiposumnya tadi yang perirenal dan juga pararenal. Selanjutnya struktur ren. Nah, ren itu tuh memiliki fasies anterior dan juga fasies posterior yang halus dan tertutup oleh yang namanya kapsula fibrosa. Kapsula fibrosa ini tuh biasanya dapat dengan mudah terlepaskan kecuali bila terdapat suatu kelainan. Nah, di margo medialis ren di sini margo medialis itu tuh terdapat eh, hilum renale yang merupakan suatu cerah di sini. Hilum renale dia tuh akan dilewati oleh yang masuk dan meninggalkan substansi ren. Terus di bagian dalam hilum berkelanjutan dengan sinus renalis. Ini sinus renalis. Corpus adiposum perirenal berlanjut ke dalam hilum dan sinus mengelilingi seluruh struktur. Nah, masing-masing ren itu terdiri dari korteks renalis di bagian luar dan juga medula renalis di bagian dalam. Korteks renalis ini itu tuh suatu jaringan yang kayak pita, itu berkelanjutan dari jaringan berwarna pucat yang mengelilingi seluruh dari medula renalis. Perpanjangan dari korteks renalis itu disebut kolumna renalis. Dia tuh berproyeksi ke dalam aspektus internum ren. Dia tuh membagi jaringan menjadi agregasi-agregasi terpisah berbentuk seperti piramid yang dinamakan piramides renalis. Terus di basis piramida renalisnya itu mengarah keluar menuju korteks, sedangkan apeks dari setiap piramida renalis itu mengarah ke dalam menuju sinus renalis. Nah, apeks dari piramida renalis itu tuh disebut papilla renalis. Dia tuh dikelilingi oleh suatu struktur yaitu calyx minor. Nah, kali calyces minor Calyces renalis minor itu tuh nanti tuh akan saling bergabung membentuk calyx mayor. Dia tuh calyx minor ini tuh penerima urin dari pars proximal saluran di ren yang akhirnya tuh em, dia tuh nanti akan membentuk ureter karena dia nanti calyx minor akan bergabung membentuk calyx mayor dan calyx mayor akan bergabung menjadi pelvis renalis.
yang merupakan suatu struktur corong yang merupakan ujung superior dari ureter. Nah, vaskularisasi dari ren itu ada fasa anteriosa yang menuju ren adalah arteri renalis. Nah, arteri renalis itu cabang dari aorta abdominalis. Dia tuh akan terbagi menjadi dua, yaitu arteri renalis dextra dan sinistra. Selanjutnya, ramus anterior, ramus posteriornya masuk ke hilus. Nah, arteri robalis atau arteri primaris itu masuk ke piramidis renalis. Lalu arteri interobaris berjalan ke kolumna renalis. Arteri arcuata berjalan di basis piramidis di sini. Lalu arteriora interobalis menjadi arteria interobalis di eh, arteria interobularis di cortex renalis dan menjadi arteriora afferent glomeruli membawa darah ke glomerulus. Selanjutnya akan ke glomerulus dan juga akan berhubungan dengan kapsula Bowman dan membentuk corpusculum malfici yang yang untuk menjadi yang difiltrasi jadi urin. Nah, sebagian kecil darah itu tidak difiltrasi melainkan tetap mengalir di glomerulus menuju arteria efferent glomerulus menjadi arteria recta. Nah, berfungsi untuk reabsorpsi tubulus ginjal. Untuk venanya, nanti dia akan melalui vena interobularis menjadi vena arcuata dan selanjutnya dibawa ke vena interlobaris dan ke vena renalis. Nanti vena renalis ini akan berlanjut ke vena cava inferior. Inervasi ren. Inervasi ren itu oleh plexus renalis somatic efferent, nervis planici thoracici. Sedangkan untuk simpatisnya oleh nervus planicus majus et nervus planicus minor. Untuk parasimpatisnya oleh nervus vagus. Plexus renalis itu berhubungan dengan plexus testicularis. Drainase limfatikinya masing-masing ren bermuara ke nodi aortiki lateralis atau lumbalis di sekeliling pangkal arteria renalis. Sekian laporan praktikum anatomi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.